Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin membagikan sebuah topik tentang teks laporan hasil observasi. Selamat menyaksikan hingga akhir ya. Pengertian laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi ialah suatu aktivitas pengamatan terhadap sebuah objek secara langsung dan mendetail guna untuk menemukan informasi mengenai objek tersebut. Selain itu, objek yang diamati dalam kegiatan observasi haruslah nyata dan diamati secara langsung. Struktur teks laporan hasil observasi terbagi menjadi 3. Pertama, pernyataan umum, berisi kalimat yang menggambarkan fenomena yang akan dipaparkan secara umum. 2. Deskripsi bagian, berisi perincian ataupun pembagian dari objek yang digambarkan, contoh tentang hewan. 3. Deskripsi manfaat, berisi penjelasan tentang faedah atau manfaat, kegunaan, ataupun dampak dari suatu fenomena. Ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Terdapat 6 ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, nomina atau kata benda digunakan untuk menyebut objek utama dalam teks laporan, misal gunung dan kerbau. Kedua, verba material digunakan untuk menunjukkan tindakan suatu objek yang terlihat nyata, misalnya mengendarai. Ketiga, kopula merupakan verba yang menyatakan hubungan definisi, seperti merupakan. Keempat, verba pengelompok digunakan untuk mengelompokkan objek dalam satuan-satuan tertentu, misal terdiri atas. Kelima, verba keadaan merupakan keadaan yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan, misal bergerak. Keenam, istilah teknik digunakan dalam teks laporan sesuai dengan topik yang dibahas mengenai bidang tertentu, misal kedokteran, antibiotik, kimia, molekul, ekonomi, bisnis. Ciri-ciri observasi. Terdapat 3 ciri-ciri observasi, yaitu 1. Objektif, dilakukan dengan berdasarkan suatu keadaan objek tunggal nyata yang diamati secara langsung. 2. Faktual, pengamatan dilakukan sesuai fakta yang berasal dari pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya tanpa ada dugaan yang tidak jelas. 3. Sistematik, kegiatan observasi dilakukan sesuai metode yang sudah ditentukan dari awal dan tidak asal-asalan. Jenis-jenis observasi. Terdapat 3 jenis-jenis observasi, yaitu 1. Observasi partisipasi, ialah observasi yang dilakukan dengan cara pengamatan atau orang yang melakukan observasi ikut terlibat secara langsung dalam kegiatan objek. 2. Observasi sistematik atau berkerangka, merupakan observasi yang dilakukan dengan cara menyiapkan kerangka terlebih dahulu. 3. Observasi tidak terstruktur, merupakan teknik yang digunakan ketika fokus penelitian belum jelas atau fokus berkembang selama observasi berlangsung. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Adapun secara kebahasaan teks tersebut memiliki karakteristik berikut. Pertama, banyak menggunakan kata benda atau peristiwa sebagai objek utama. 2. Banyak menggunakan kata kerja material ataupun suatu benda hewan, manusia, atau peristiwa dan dapat terlihat nyata. 3. Banyak menggunakan kopula, yakni kata seperti adalah, merupakan, dan yaitu. 4. Banyak menggunakan kata yang menyatakan pengelompokan, misalnya dibilang dan terdiri atas. Kelima, banyak menggunakan kata yang menggambarkan atau bermakna suatu kejadian atau keadaan. 6. Banyak menggunakan kata atau istilah teknis yang berkaitan dengan isi teks. Mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, menunjukkan objek yang diamati. 2. Menyusun jadwal observasi yang akan dilakukan. Ketiga, melakukan observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Nah teman-teman, begitulah topik yang kita bahas tadi. Apakah ada yang tidak dimengerti? Teman-teman boleh memberikan pertanyaan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa di like dan share jika video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe di bawah. Terima kasih telah menyaksikan hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.